saya uji seperti yang berani. Di sini saya akan dengan 22.04.009. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah data mining untuk UAS. Data set yang saya gunakan adalah data tentang prediction. Sini kita akan memulai untuk kodenya. Sini ada install data library, yaitu berikutnya ada upload dan load dataset. Sini ada jalankan sel di bawah, lalu upload file untuk memasukkan file yang dataset yang kita gunakan. Ketika diminta upload dataset sudah ada di Google Drive, maka bisa diganti dengan kode yang berikut ini. Berikutnya di sini ada eksplorasi data singkat. Eksplorasi data singkat di sini menampilkan ringkasan struktur dataset, jumlah baris, jumlah kolom, tipe data kolom, numbering object, dan beberapa banyak data yang tidak kosong atau non-null. Di setiap kolom ini langkah pertama yang wajib dilakukan supaya kita tahu bentuk data sebelumnya diolah oleh. Lanjutan misalnya adalah apakah kolom BMI sudah berupa angka atau masih teks. Di sini untuk perubahannya, dan di sini juga ada perhitungan jumlah data kosong, yaitu missing value di setiap kolom ini. Karena ini penting karena algoritma machine learning tidak bisa memproses data kosong, atau kalau dibiarkan training akan error dan hasilnya bias. Di sini juga ada data set kolom BMI sebenarnya berisi angka, tapi ada beberapa baris yang berisi dengan NA atau bukan angka kosong beneran tetapi teks. Kamu bisa langsung dicek untuk dengan isimu nilai NA ini tidak akan terdeteksi sebagai missing karena dianggap teks. Biasanya baris ini memaksa kolom BMI jadi tipe numbering, dan setiap nilai yang gagal konveksi seperti NA otomatis diubah jadi NaN, missing value yang valid, sehingga bisa dideteksi, ditangani, dan di langkah berikutnya. Ini untuk kodenya. Ini untuk distribusi cluster. Ini juga ada processing, kolom ID juga nomor identitas pasien tidak ada hubungannya dengan resiko construct, jadi dibuang supaya tidak mengotori mobil. Ini untuk kodenya. Di sini juga ada split data training data dibagi 80% untuk training, 20% untuk testing, 20% untuk testing, TV sama dengan Y memastikan proporsi kelas grup 0 sama dengan 1. Data di train dan test tapi seimbang seperti data aslinya. Penting karena data balance, tetapi tadi kolom state 2 supaya hasil selalu sama setiap dijalankan. Ini untuk kodenya. Di sini juga ada training model net bias. Bias di sini mengasumsikan setiap fitur numerik berikut distribusi normal, lalu perhitungan probabilitas seseorang true atau tidak berdasarkan kombinasi probabilitas setiap fitur atau asumsi antar fitur selain independen, maka disebutnya yaitu naive. Ini untuk kodenya. Dan di sini untuk hasil akurasi net bias itu 8,7 atau bisa 8,6 atau bisa dibulatkan dengan 8,7. Di sini ada perbandingan untuk model kedua, yaitu saya menggunakan training model discussion tree. Discussion tree di sini membuat serangkaian aturan if else percabangan berdasarkan nilai fitur untuk memisahkan tidak maksimal depth 6, batasi kedalaman pohon supaya tidak overfitting terlalu matang atau data training
tidak jelek di data bank. Ini untuk kodenya. Dan hasil akurasi destination ini adalah 9,472 atau bisa dibulatkan dengan 95. Di sini untuk hasilnya. Di sini juga ada perbandingan akurasi dan pilihan model terbaik. Akurasi di sini adalah persentase prediksi yang benar dari total data test, clarification report, precision recall, F1 score per kelas, lebih informatif dan akurasi saja. Apalagi untuk data imbalance seperti conversion metric table yang menunjukkan beberapa banyak prediksi benar atau salahnya per kelas, yaitu true positif dan false positif. Ini untuk kodenya, ini untuk model akurasinya. Untuk deviation tree itu 9,4 bisa dibulatkan sebagai 0,9,5, dan untuk net bias di sini adalah akurasinya 0,86 bisa dibulatkan sebagai 0,87. Di sini ada simpan model encoder dan daftar fitur. File ini yang nanti akan dipakai di aplikasi Streamlit app NPY di Visual Code. Setelah sel di bawah dijalankan, file akan otomatis terdownload ke komputer kamu. Jadi nanti dimasukkan ke dalam file untuk dijalankan di Visual Code. Contoh kodenya seperti ini. Nah, kita akan menjalankan untuk hasilnya. Ini sedang loading dulu untuk merunningnya. Nah, di sini sudah tertampil untuk prediksi resiko stroke. Di sini modelnya menggunakan descent tree, dipilih otomatis karena akurasi yang tertinggi saat training adalah descent tree. Misalkan perempuan dan di usianya 30 tahun, hipertensinya tidak punya hipertensi, penyakit jantungnya tidak punya penyakit jantung, statusnya belum menikah, jenis pekerjaannya job, tempat tinggalnya luar, rata-rata kadar gulasinya 100%, dan MI body mass index-nya 28,10. Terus merokoknya tidak terprediksi. Nah, ini untuk hasil prediksinya. Tidak berisiko stroke. Probabilitasnya tidak beresiko 100%. Probabilitas stroke-nya 0,00%. Sekian untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.